Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Andi Darmawan bersama saya Andi Darmawan. Oke, kita akan membahas seputar rotation matrix, khususnya rotation matrix di dua dimensi, sesuai dengan judul yang sudah keluar tadi. Dan perlu dilihat bahwa di situ ada tulisan part 1, otomatis akan ada setidaknya 2 video, yaitu video ini dan nanti ada video lagi. Yang video bedanya apa? Video part 1 dan nanti part 2. Part 1 kita akan fokus di apa itu rotation matrix 2 dimensi, dari seperti apa persamaannya, bagaimana persamaan itu bisa muncul, bagaimana contoh rotasinya dan sebagainya, itu akan muncul di video ini. Sedangkan part 2 nanti akan fokus penerapannya di sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Python, ya. Itu part 2, nanti kita akan cerita bagaimana menerapkan hitung-hitungan rotation matrix ini di bahasa pemrograman Python. Tapi itu nanti ya, part 2. Sekarang kita fokus ke part 1 dulu. Part 1 tadi di awal kita akan fokus apa itu rotation matrix 2 dimensi. Jadi teman-teman, seperti video sebelumnya, rotation matrix itu ada otomatis dengan katanya, ada kata rotation ya, otomatis itu adalah hubungan dengan gerak rotasi. Terus maksudnya apa rotation matrix? Rotation matrix ini adalah matrix yang berisi apa yuk? Yang berisi kumpulan elemen-elemen yang dapat digunakan untuk menentukan posisi akhir dari suatu objek setelah berputar. Nah, kalau bingung kita gambar. Dan ini karena untuk video ini kita fokus di 2 dimensi, maka otomatis bentuknya juga 2 dimensi. Oke, 2 dimensi. Nah, sudah, jangan di situ. Sini aja. Nah, oke, ada kerangka 2 dimensi memiliki 2 sumbu X dan Y, dan kita buat aja titik yang dikelilingi adalah titik 0,0. Dari awal adalah dia P adalah posisi awal sebelum berputar, dengan yang memiliki otomatis nilai di sumbu X dan nilai di sumbu Y. Lah, nilai di sumbu Y. Oke, terus kemudian dia juga otomatis kan dia akan melakukan berputaran, dia akan mengelilingi sumbu 0,0 bukan sumbu ya, mengelilingi titik 0,0, sehingga dia akan mengelilingi kira-kira nanti setelah berputar di sini. Ini adalah P aksen. Oke, sehingga kalau kita perhatikan, maka ini ada sisi jarak dari 0,0 ke P. Ini ya jaraknya. Kita pakai warna lain coba biar lebih jelas. Kita pakai warna merah. Dari sini ke sini, dan dari titik sini ke titik B. Oke teman-teman, karena ini berputar, otomatis kita bisa mengasumsikan, bukan mengasumsikan pasti ya, karena dia mengelilingi sumbu 0,0 dengan radius tetap, otomatis ini kan radius putarnya nih warna merah, maka ukurannya sama. Ini kita beri simbol variabel bantu M, dimana M adalah jarak M adalah jarak 0,0 ke titik P.
sama dengan juga jarak 0,0 ke titik P aksen. Kok sama? Ya sama, karena radiusnya sama. Oke, terus ketika dia berputar, orang nama berputar, dia memiliki sudut, yaitu sudut putar. Sini kita kasih theta. Theta adalah sudut putarnya. Dia mengalami perputaran, dia mengalami perputaran seputar ini, seputar dia mengalami perputaran mengelilingi 0,0 dengan radius M dengan sudut sebesar theta. M itu diketahui tidak? Kita tidak perlu tahu M-nya, karena nanti M-nya sendiri akan menghilang pada proses penurunan persamaannya. Terus setelah ada M, kita juga butuh sudut bantu. Sudut bantu di sini adalah, kasih warna merah lagi, antara sumbu vertikal X dan radius P awal. Oke, sebelum putar ya, kita kasih dia alfa ya. Alfa adalah alfa sama dengan variabel sudut bantu, variabel sudut bantu. Besarnya berapa? Kita juga tidak perlu tahu, karena nanti akan hilang di proses penurunan rumus. Nah, dari sini sekarang kita perlu, kalau teman-teman lihat, ini ada dua segitiga. Kalau saya kasih warna lain, kasih pensil aja kali ya, pensil. Ini yang pertama adalah yang ini. Ini adalah putus. Ini adalah segitiga pertama, dan ini adalah segitiga kedua. Oke, teman-teman kelihatan ya, ada dua segitiga. Saya hapus lagi pensilnya biar tidak mengganggu proses kita. Nah, karena ada dua segitiga itu, kita perlu tahu seputar alas dan tinggi dari segitiga. Dari segitiga ini, yang P awal, segitiga yang mengandung posisi awal, atau segitiga yang dibentuk oleh posisi awal dan sumbu X, ini memiliki tinggi sebesar Y dan alas sebesar X. Sedangkan untuk yang segitiga yang dibentuk oleh sumbu X dan P aksen tadi lokasi akhir ya, P aksen yang memiliki X aksen dan Y aksen, ini otomatis dia memiliki tinggi sebesar Y aksen dan lebar X aksen. Oke, tadi sebenarnya saya terlupa menulis. Jadi P awal memiliki X, Y, yaitu titik posisi dari P-nya di koordinat P dan koordinat Y, sedangkan P aksen adalah posisi akhir yang berada di koordinat X aksen dan koordinat Y aksen. Nah, dari sini kita bisa bikin persamaan sederhana. Teman-teman pasti tahu, ingat. Kalau saya bilang sin alfa, maka rumusnya adalah ya apa yo? Y per X. Oke? Terus Y per X, kok Y per X? Y per sisi miring, Y per M. Y per X itu apa? Itu tan. Y per M. Bagaimana dengan cos alpha sama dengan X per M? Oke, teman-teman sudah tahu. Sekarang kita lanjutkan yang segitiga lebih besar, segitiga kedua. Segitiga kedua itu isinya adalah sin alpha plus
theta sama dengan Y per Y aksen per M. Oke, bisa kita lanjutkan. Sin alfa plus theta itu masih ingat nggak teman-teman bagaimana memecahnya? Memecahnya dengan menggunakan sin alfa cos theta plus cos alfa sin theta sama dengan Y aksen M. Kita substitusi, sin alfa ada nilainya, maka ini adalah Y per M kali cos alfa, ya. Cos alfa, Y per M kali cos theta ditambah ini ya, ini diganti X per M kali sin theta sama dengan Y aksen per M. Teman-teman lihat ya, kanan kiri ada M semua, kita hilangkan semua M-nya. Nah, sehingga terbentuk persamaan baru cos theta Y cos theta plus X sin theta sama dengan Y aksen. Oke, satu persamaan sudah ketemu. Gimana cara menemukan Y aksen sudah ketemu. Sekarang gimana kalau yang X aksen? X aksen kita otomatis pakai yang cos. Cos alfa plus theta sama dengan X aksen per M. Lanjut lagi ke bawah. Ingat cos alfa plus theta seperti apa? Dipecah, kita bisa jabarkan menjadi cos alfa cos theta dikurangi sin alfa cos alfa min cos theta, cos alfa dikali cos theta dikurangi sin alfa kali sin theta sama dengan X aksen per M. Seperti tadi kita substitusi, cos sin alfa adalah Y per M, cos alfa adalah X per M. Cos alfa dulu, cos alfa adalah X per M, X per M kali cos theta dikurangi Y per M. Saya rapikan dulu. Y per M kali sin theta. Sin alfa diganti cos alfa diganti X per M, sin alfa diganti Y per M. Ini saya hapus lagi, kita rapikan. Sama dengan X aksen M. Sama kayak tadi, M kanan kiri ada M semua, bisa kita coret sehingga menghasilkan cos theta dikurangi sin theta sama dengan X aksen. Dapat ya? X aksen bisa dicari, Y aksen bisa dicari. Tapi teman-teman ini bentuknya belum matriks. Sekarang kita buat jadi matriks. Kita rapikan, kita buat. Ini yang tadi saya atas, saya salin lagi di bawah biar lebih jelas. Ini apa tadi ini? Oh, Y cos Y cos theta, atau sebentar, ini saya rapikan langsung ya, diurut di sebelah, kita geser sebelah kiri semua, di sisi kiri semua yang untuk dicari, sehingga kita buat ulang nih. X aksen sama dengan X cos theta dikurangi Y sin theta. Terus yang Y aksen sama kayak yang atas itu sama dengan berapa nih? X sin theta plus Y cos theta. Nah, dari dua persamaan ini bisa kita bikin dalam bentuk matriks. Bentuknya seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan ini
XY. Oke. Kenapa harus saya bikin ini kira-kira space-nya untuk 2x2? Karena di sini hasilnya adalah 2x1. Ini hasilnya 2x1. Ini ada 1x2. Sorry, 2x2. 2x1 juga. Otomatis matriks 2x1 sama dengan X titik 2x1. Dimana jika ini bernilai apapun, maka ini tanda tanya dikali tanda tanya, ya kan? Ingat, ini harus sama nilainya. Otomatis ini 2 dan ini adalah hasil dari yang ini, maka ini jadi nilainya adalah 2 juga. Maka 2x2 otomatis matriks yang akan kita cari ukurannya. Dari informasi, ukuran matriks ini yang di depan ini kita sebut sebagai baris, yang di belakang sebagai kolom. Jadi teman-teman kalau lihat ini ingat apa? Ingat plat nomor Medan. Ya. Saya kebetulan juga punya teman banyak di Medan. Halo teman-teman yang berada di Medan saat ini. Kok Medan? BK. Jadi teman-teman kalau mau lihat sebenarnya penulisan ukuran matriks itu berapa kali berapa tuh apa kali apa? Ingat plat nomor Medan, baris kali kolom, BK. Otomatis ada 2 baris, karena 2x1 ada 1 kolom. Ini juga ada 2 baris, ada 1 kolom. Ini juga ada 2 baris, ada 2 kolom. Oke, sekarang kita isi dari atas ini. Kalau dari atas ini teman-teman saya yakin sudah bisa perhitungan matriks. Otomatis isinya akan menjadi cos theta dikurang sin theta. Sini sin theta ditambah ditambah cos theta. Loh, kok bisa? Cos theta kali x ditambah min sin theta kali y, maka hasilnya akan ini. Terus cos theta kali y cos theta sin theta kali x dikali cos theta kali ditambah cos theta kali y, hasilnya ini. Benar ya? Nah, ini tengah ini disebut sebagai rotation matrix 2 dimensi. Oke, kalau teman-teman Mas kurang jelas. Nah, kurang jelas. Ini adalah ini adalah bentuk dari rotation matrix yang ini. Oke, itu akhirnya kita dapat rotation matrix 2 dimensi. Sama ya, dengan proses penurunannya sama. Setelah ini kita akan lanjut ke berikutnya apa? Berikutnya adalah bagaimana menerapkannya di Python. Ini sudah sedikit ada spoiler. Saya menggunakan Jupyter Notebook. Kenapa Jupyter Notebook? Biar saya bisa memberikan tulisan-tulisan. Tapi lebih jelas tunggu di video berikutnya, yaitu video part 2 dari rotation matrix 2 dimensi. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa tekan tombol like kalau suka. Kalau tidak suka, dislike juga tidak apa-apa. Semoga yang sudah kita share ini berguna bagi teman-teman semua. Saya tutup dengan sampai jumpa di video berikutnya.